itu yang kalau saya menyebutnya yang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Wisnu. Nah itu yang Bathara Wisnu itu ya pakai jubah besar, pakai perhiasannya sebab perak gagah. Ya aku saya kesini itu mau ketemu yang Brawijaya. Waktu itu di Candi Ketek. Yeah. Di sana ketemu, saya kira komunikasi. Saya diajari tentang bahwa kehidupan ini harus dasar utama adalah kasih. Kasih. Iya. Semuanya itu kuncinya dikasih. Udah nggak usah banyak-banyak. Orang punya kunci kasih ini itu buat segalanya. Aku tuh sebenarnya dapat cerita tentang Mas Dinus itu pertama dari Mbah Adi. Nah, mungkin Mbah Adi ini sering naik ke Puncak Lawu bareng Mas Dinus. Nah, Mas Dinus itu katanya sering atau melihat langsung wujud yang Sabdo Palon dan yang Brawijaya, karena mungkin punya kelebihan dari kecil, indigo atau apa begitu. Tolong diceritakan sedikit coba Mas. Terima kasih. Ini cerita dari awal aja ya. Iya. Dari pertama dulu, dari kecil. Saya umur berapa? Mungkin kelas 5 SD. Iya. Mulai berasa itu kelas 5 SD, SMP, SMA. Jadi perjalanan itu emang ujiannya itu memang pertama awalnya itu diganggu sama sesuatu hal yang astral. Jadi tubuh juga itu kadang-kadang sakit di dada, kadang di tangan, kadang di kepala. Gitu. Terus dibawa bapak saya ke mana-mana tempat orang kiai, orang pinter, katanya ya bukan sakit gitu, memang kalau orang Jawa ini campur ya bahasanya. Yang Jawa ini istilahnya wadai lah gitu. Dan setiap malam kalau mau tidur itu selalu diganggu. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah tidur malam. Sampai sekarang? Iya. Berarti kalau malam jam 1, jam 2 gitu mesti begadang terus berarti? Iya, saya setengah malam suntuk. Semalam suntuk, iya. Pagi baru sampai istirahat. Paling sore itu jam subuh. Paling sore subuh ya? Jarang sekali. Oh. Jadi misalkan jam 7 kerja ya jam setengah 5, jam 5 baru tidur. Tidur cuma 2 jam, 3 jam. Kalau tidur lebih dari 5 jam itu malah pusing ya. Meskipun tidur hanya 2 jam itu secara kesehatan nggak ada problem ya sebenarnya? Aman-aman aja ya? Kalau saya itu kalau melek malam, kalau kelihatannya perutnya sudah ngelintir atau lapar gitu ya, makan aja. Kita makan, minumnya juga cukup. Pokoknya kalau kita lapar ya makan secukupnya. Kalau haus ya minum, jangan sampai telat minum. Tapi kan saya meleknya itu kan pakai yoga juga, jadi wening. Ya meditasi, ya yoga. Kan ada yoga, ada meditasi. Beda. Apa mas bedanya mas? Kalau meditasi itu kan sikap, kan ada 5 sikap ya dalam meditasi. Pertama adalah tetap itu dimanapun kita berada, kita merasakan nyaman dulu, relax. Ya. Jadi sebelum meditasi kita jangan langsung meditasi, kita relakskan dulu otot saraf kita, detak jantung kita seberapa, atur nafas kita, terus pikiran kita kan masih terbawa pikiran duniawi. Nah ini
dilepas dulu. Terus lihat langit. Lihat langit, memandang langit, membayangkan bahwa oh di dunia ini sangat indah sekali gitu. Terus mengamati sesuatu yang pernah terjadi. Jadi saya perenungan. Jadi hening, henung kan gitu. Jadi merenung baru hening. Terus kalau sudah kita rileks, pikiran kita rileks, hati kita rileks, lepaskan segala sifat-sifat keduniawian. Karena kalau meditasi itu kan sifatnya suwung. Kalau bahasa Hindu atau Budanya itu hong ya, gitu. Jadi memang kita harus bisa menyatukan alam semesta ini ke dalam tubuh kita, itu harus benar-benar suwung. Karena tidak tercampur oleh hal-hal yang dunia. Nah itu kalau sudah menep kan itu kan tetap ya kan. Kedua madep. Nah madep marah Gusti. Setelah kemudian yang berbau dunia itu lepas, hilang semua maksudnya. Kan rileks posisinya. Jadi kalau bahasa kan relaksasi. Terus kalau sudah rileks kita madep. Jadi kita sudah siap kalau mau madep itu. Posisinya sudah siap. Jangan sampai kalau madep posisi pikirannya enggak kesampaian kita mau doa apapun. Maksudnya nggak langsung gitu ya Mas ya? Iya. Langsung. Jadi nganggu ragu sagusu lah istilahnya. Nah kalau udah madep, tetep itu mental kita terjaga. Jadi kita rasa nggak jelas kiwotongen kenek sopo. Kadang kan orang kalau belajar kayak gitu, mikir ku enak iki enak itu kan, nggak usah dipikirkan. Mikirnya aku damai ayam tentrem gitu aja. Yang dibutuhkan lah wong urip pak tentrem. Iya bener. Tentrem. Juga apa-apa nak rasa tentrem ya waduh ya. Betul. Nah itu tetap kalau sudah tetap kan mental kita terjaga. Otomatis detak jantung kita itu karena orang kalau misalkan tetap itu kan kendel kan. Jadi rawat dia apa kan. Jadi sifatnya itu tenang jadinya. Tenang kalau sudah tenang, menep. Nah, menep itu kan sekotor apapunnya air yang keruh. Kalau menep kan mengendap, kan jadi bening. Lah apa sini jerone banyu lak ketok kabeh. Gitu loh. Nah, fungsinya meditasi seperti itu. Nah, nek wis menep, mantep keyakinan. Itu nyawiji marang ingsun. Nah, gitu loh. Jadi makrokosmos mikrokosmos itu menyatu karena kemantapan itu tadi yang terwujud, yang mewujudkan segala apa yang menjadi keinginan kita sendiri, dan keinginan itu bisa terjadi sekarang atau besok atau lusa atau besok kapan kan gitu. Nah di posisi itu barangkali kita sudah bisa cipto dadi sabdo manti ya Mas ya. Iya itu yang namanya mantep itu tadi. Jadi tetap pertama ada 5 kan? Tetap kedua adalah madep tetap madep tetap mantep. Kalau udah itu nggak usah, jadi apa ya, pengertian itu simpel aja, sederhana, tapi bisa cak yang pas gitu loh. Jadi pas kita apa ya nanti kita melatihnya itu dengan enak gitu, nggak terlalu banyak. Jadi kalau kata hidup itu, jadi kayak pohon cemara itu loh kan. Pohon cemara dengan pohon asam bandingnya. Pohon cemara itu nggak perlu batang-batang yang gede, tapi tinggi, menjulang tinggi, ada ujungnya. Ketika dia keterpa angin, dia tetap goyang aja gitu. Tapi kalau asam, dia pohonnya gede, terlalu banyak cabang, nggak ada ujungnya. Nah, gitu. Jadi daunnya di cemara itu kan kecil-kecil, inti sarinya aja. Oh intinya ini loh, nggak usah terlalu kita ambil semua, nanti bingung. Simple ya Mas ya. Bingung, kakean pengertian, kakean pengetahuan, nggak ada ujungnya gitu. Dan apa hening atau kemudian mantep itu kan, kalau menurut beberapa sesepuh kan merupakan bagian dari puncak pencapaian spiritual seseorang.
kosong adalah isi, isi adalah kosong gitu kan ya. Nah, cuman untuk mengawali semedi atau meditasi itu biasanya orang kan ada rapalan khusus atau apa, itu nggak harus sebenarnya ya Mas Tinus ya? Nggak harus Kalau selama ini saya nggak pernah malah ya? Oh, ya. Jadi lebih ke apa ya, realita, jadi lebih real gitu ya. Iya. Lebih logika aja lah. Iya. Jadi mantra kan gini, mantra itu kan sebenarnya suatu kata-kata yang dibikin mungkin para leluhur pendahulu yang mungkin punya kelebihan tertentu ya, akhirnya dibikin mantra, dan mantra itu tujuannya itu agar maksudnya mantra ini. Iya. Dan untuk meningkatkan sugesti kita, wah aku mantep ini ngomong. Nah, goro-goro mantep akhirnya jadi apa yang kita inginkan itu benar-benar seakan-akan terwujud. Gitu. Tapi kalau saya jadi misalnya gini, bedanya mantra dengan energi ya, aura yang ada di dalam diri kita ya. Misalkan ada orang kesurupan nih, orang kesurupan. Jadi saya pernah itu, ada orang kesurupan dulu. Itu sampai orang satu kampung itu banyak baca ayat kursi semua. Tapi yang kesurupan itu masih terus lanjut ya, teriak-teriak gitu. Terus kebetulan ada teman dipanggil, saya nggak datang aja. Saya nggak doa mantra atau enggak. Terus saya ajak salaman, saya liatin matanya gitu, gue lu ngapa ora? Batin. Jadi baru batin, aku mau datang itu dia mah kaget, seperti orang kaget gitu. Jadi gue lu ngapa ora? Jadi kalau aku doa ya kuasa kuasane kuasa isih kuasa kang maha kuasa. Kowe iki sapa kan? Kowe nek ra lunga lebur lunga blas. Jadi nggak pakai mantra-mantra enggak gitu. Jadi itulah namanya aura yang sudah nyawiji. Jadi nggak usah pakai mantra. Ucapan kita adalah bagian dari doa. Energi yang berjalan nih Mas ya. Energi tapi, yang berjalan. Sehebatnya mantra, kalau diri kita itu nggak bisa nyawiji, orang mandi. Betul. Iya ya Mas ya. Gitu. Iya banyak juga cerita seperti itu. Tanpa harus dibaca-bacakan segala macam gitu, baru datang. Pengalaman yang pernah aku alami. Terus jadi, gimana? Terus ini Mas, ketika pas naik, saya masih penasaran itu, waktu naik Gunung Lawu itu Mas. Nah, apa sih sebenarnya yang dialami Mas Tinus itu? Gunung Lawu itu kan kayaknya sudah menjadi rumahnya jenengan sendiri begitu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi itu? Itu namanya naluri ya. Naluri itu kan kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang terhubung eterik kita, eterik dari mungkin dari luhur yang tinggal di sana dengan karena saya sendiri kan juga masih cucu yang Lawu. Iya. Jadi kalau diurutkan itu saya cucu ke-21. Cucu ke-21 ya. Jadi misalkan bapak saya ke-20, yang kakung saya ke-19 gitu. Jadi yang Brawijaya punya anak sampai saya ke-21. Iya. Gitu. Jadi awalnya sih nggak tahu apa-apa. Iya. Gitu. Cuman dulu itu awalnya itu cuman sosok. Waktu pertama ketemu itu jenengan sinten gitu ya, pakai jubah hitam, pakai ikat hitam. Tapi cuma dikasih tahu sok gue bakal ini, tapi saya cuman dia nggak kasih tahu buat saya sendiri ya. Terus saya bilang jenengan ini kok yang kulo, tapi kalau mboten manget jenengan ini kok yang sinten, tapi naluri itu jenengan ini kok yang kulo. Gitu. Saya waktu itu masih kecil. Umur berapa Mas? Masih SMA lah. Oh. Jadi saya cuma duduk-duduk di, aku kan dulu nggak pernah tidur malam, suka di tempat gelap, duduk di depan rumah gitu sambil ya ngerokok gitu kan. Ada yang manggil Tinus gitu. Ya saya kejar suaranya kok di Gunung Lawu kan. Terus saya nggak tahu kalau yang Brawijaya atau yang Lawu itu bersemayam di sana kan. Ya
setahu saya pokoknya wujudnya, tapi naluri saya itu merasakan, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya tahu beliau seperti apa gitu. Terus akhirnya setelah saya penasaran ke sana, saya larinya ke arah Candi Cetha karena pergerakan saya itu mengikuti naluri. Jadi orang sakarepe dhewe karo pikiran aku pengen ono enggak. Jadi bener-bener pakai rasa, panggilan jiwa ya. Jadi kayak rasa iki ono GPS dhewe. Oh iya. Iya, ada GPS-nya ini. Di sana, tapi kebetulan waktu saya ke sana malah ketemunya malah bukan Eyang Bejo, tapi ketemunya itu yang kalau saya menyebutnya Eyang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu. Nah itu yang Bathara Wisnu itu ya pakai jubah besar, pakai perhiasannya sebab perak gagah. Ya aku saya kesini itu mau ketemu yang Brawijaya. Waktu itu di Candi Ketek. Di sana ketemu, saya kira komunikasi. Saya diajari tentang bahwa kehidupan ini harus dasar utama adalah kasih. Kasih. Iya. Semuanya itu kuncinya dikasih. Udah nggak usah banyak-banyak. Orang punya kunci kasih ini aja, itu buat segalanya. Dan gitu. Makanya kan terus aku lama-kelamaan itu mengetahui juga ternyata yang Brawijaya itu ada hubungan erat dengan ikatan erat dengan Wisnu. Kebetulan saya dari kecil sering ketemu yang namanya Eyang Senggono. Senggono tahu? Enggak. Anoman. Oh iya. Nah, tahu. Itu dari kecil juga. Itu malah lebih awal malah. Wujudnya gimana itu, Mas? Orangnya gagah. Gagah. Iya. Jadi cara bertemunya saya nggak kelihatan. Iya. Pokoknya sering ketemu gitu dari kecil. Cuma wujudnya ya kayak kerah. badannya putih semua. Oh gitu. Bersih. Iya. Itu. Ya soal komunikasi itu kan rahasia. Terus lama kelamaan ya perjalanannya mungkin untuk ini dikat dulu soalnya nggak bisa diteruskan. Nah terus akhirnya saya berjalan ke Candi Cetha. Itu kan Candi Cetha itu kan banyak relief yang bentuknya linggoyoni, ada yang kura-kura. Itu ada manfaat, ada maksudnya gitu kan. Apa itu, Mas? Nah ini pertama saya jelaskan dulu ya, kenapa orang leluhur kita membuat candi itu tidak dari kayu, tapi dari batu. Karena batu tidak termakan zaman. Iya kan? Nah, karena manfaatnya apa? Itu besok relief itu bendinggo anak turunku ben bisa mempelajari apa toh kandungan atau makna filosofis daripada candi itu ya. Misalkan di Candi Cetha itu kan waktu pintu pertama itu kan Lingga dan Yoni. Jadi kalau yang Brawijaya kalau ngobrol sama saya itu, "Gir, sinawo karo manukmu." Aneh kan? Lingga Yoni. Lainnya apa yang? Ya ngelak bakal ngerti. Terus saya mempelajari itu lama banget. Sampai saya pipa rokok ini saya bikin lingga. Ini lingga. Ini lingga, ini Yoni. Oh iya. Ini saya kasih warna emas. Kayunya kayu kemuning. Kemuning kan sifat keemasan. Iya. Nah, jadi segala pikiran kita, hati kita, jiwa kita mempunyai keinginan harapan itu karena kita punya ini. Kita punya kelamin kita itu sendiri. Jadi makanya itulah dulu itu ceritanya dalam Adam Hawa dulu ya. Jadi namanya keinginan atau karsa. Itu kan sumbernya adalah di kelamin kita sendiri. Kenapa leluhur dulu selalu membuat relief yang berbentuk lingga dan yoni? Itu maksudnya berarti biung lan popo. Nah, itu sumbernya dari itu. Jadi segala penciptaan itu awalnya dari lingga dan yoni. Tanpa itu nggak ada. Betul. Nah dan itu
Kita terciptakan dari itu. Akhirnya manusia mempunyai keinginan. Nah, keinginan itu terproses dan terbentuk melalui alam pikir, alam cipta, alam rasa. Nah, gitu. Akhirnya seseorang punya keinginan ini, itu ya. Makanya kan kalau bayi kalau lagi lahir semakin nangisnya banter ya gegemnya saya kenceng. Erat. Nah, makanya semakin banyak keinginan hidup, maka penderitaannya, beban hidupnya juga akan semakin banyak. Itu sudah menjadi keinginan berarti merupakan bagian dari sumber penderitaan ya Mas. Beban hidup. Beban hidup ya. Beban hidup itu kan otomatis larinya kemana? Ya. Misalkan aku pengen sekolah lulus pengen kuliah lulus pengen kerja, saya mumet tau nih, pengen kerja pengen dibujuk pengen dua anak, dan pada akhirnya melepaskan semuanya. Iya. Ya kan? Melepaskan, makanya orang meninggal itu senyum dan telapaknya terbuka. Ya wis ora nasi dibawa. Lepas semua ya Mas ya. Ada tiga apa? Iya. Ada pengarep-arep apa wis ra iso kan itu. Isone nyaur utang. Nah, itu di relief pertama Lingga dan Yoni itu. Makanya Lingga dan Yoni itu selalu disimbolkan untuk relief yang ditujukan pada Siwa. Iya. Makanya Brahma, Wisnu, Siwa. Oh, gitu ya Mas. Alam cipta, alam rasa, alam Karsa. Waduh, cipta, saya baru paham sore ini Mas, serius. Nah, alam awalnya cipta, itu alam rasa, alam suatu karsa. penciptaan. Nah, ini sifatnya itu pembuat lah ya. Cipta, kita menciptakan sesuatu. Pikiran itu ya Mas ya. Akhirnya segala cipta itu kan untuk mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Anane ono sapa ora ono. Ya kan? Nah, akhirnya menjadi ada. Nah, ketika ada diturunkanlah Wisnu. Kalau nggak ada Wisnu itu sebagai pengendali, makanya manggone nang tengah. Iya. Jadi dikendalek ya alam rasa. Makanya kalau kita tidak mengenal rasa itu sendiri, kita kehilangan rasa kendali kita sendiri, keseimbangan. Makanya diarani adil itu orang iwa orang nengen, podo. Kabeh iki nek keluwihan ora apik, kekurangan ora apik. Nah, sifatnya di situ. Seimbang. Nah, itu penyeimbang itu Wisnu. Nah, ini Karsa. Karsa itu keinginan. Nah, gitu. Nah, Karsa ini bisa menjadikan baik, bisa menjadikan buruk. Bisa menjadikan surga atau neraka. Nah, gitu. Murka ya bisa. Kalau ini bisa nyawiji antara Cipta Rasa dan Karsa, itu bisa menyawijikan. Itu mengarahnya yang suatu yang kebaikan. Jadi bahwa barang elek iso dadi apik ya. Iya, Itu mergo itu karena keinginan mau dikendalek karo ciptane nganggo nalar. Itu kan sifatnya itu kan ini dinggo pemikiran atau kecerdasan gitu kan. Jadi wong iki nek nganggo ati tok ya ora pas. Iya. Gitu. Ana iki mung bodho ning ora ngerti kan gitu kan. Nek nganggo iki, ora nganggo iki, wong sak karepe dhewe kan gitu kan. Oh, ini benar. Nah, makanya itu ini titik hasilnya itu. Makanya kan ini konsep yang dinamakan kalau orang di leluhur mungkin di Jayabaya itu ya disebutkan Trisula Weda. Nah, itu Brahma, Wisnu, Siwa. Gitu. Cipta, Rasa, Karsa. Penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Nah, peleburan itu bisa dua, peleburan atau penyempurnaan. Iya. Nah, sempurna apa lebur, Ya. neraka apa surga. Pilihannya ya di Karsa itu ya. Nah, ini hasil akhir. Iya. Kan gitu. Nah, ini sangat menentukan sekali, makanya istilah nafsu itu kan. Istilah nafsu itu kan di situ. Karena keinginan dan nafsu itu tadi kita mempunyai harapan ini entek ya. Menungso ki enek renek. Iki tambahnya kurang, iki tambahnya kurang. Betul, Enggak betul. ada pembatasnya ya ini tadi.
iki karo iki enek karep terus. Iya. Gini ramain. Betul. Pengerasanya. Nah itu makanya nek wong ngomong nganggo pikir ora ngrasa ora sadar nek omongane dhewe marani atine manusa wong liya kan iki kabeh kan nganggo iki kan nganggo ati dadi nek ngomongi nganggo ati nek orang Jawa bilang gitu dadi diarani nek ngomong ki tepake karo awakmu nek kowe kira ning ngomong ngono nek di ngomong ngono ning wong liya kira-kira wong liya ku ngomong ning kowe kira-kira kowe iso trimo apa ora nah itu namanya tepo nepake karo iki arep ngomong arep nindak arep ngrasani wong gampangan wah kowe ngene-ngene ayo dirasani ngono gelem ora gitu. Jadi parameter orang bisa disebut manusia sebenarnya itu ya Mas ya. Nek gak pengen di jiwit wong ya ojo jiwit gitu ya kalau cara Jawane ya. Jadi gini kalau orang bisa memahami itu semua dunia iya benar bener banget. Nah itu. Tapi anu Mas, waktu apa sering ketemu sama yang Prabu Brawijaya itu, kalau boleh tahu gambaran fisiklinya gimana Mas? Ya gagah. Ganteng ya. Rambutnya panjang Mas. Apa? Rambutnya panjang. Panjang ya. Itu pakai ikat hitam. Makanya kan titik hasilnya adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi dari segala perjalanan ini hasilnya kayak ini yang penting. Jadi rasa misalkan nek uang perjalanan elek ya rasa dinilai orang lakukan itu elek salawase. Iya artinya kan apa prosesnya dia kan belum selesai Mas. Nah, ibarat nyapu itu kalau belum selesai ya jangan dibilang oh ini nyapu rusuh ya. Jadi, karena nyapunya belum selesai. Iya. Gitu. Jadi hidup itu seperti ini. Perjalanan itu adalah pelajaran, pengetahuan. Dari pelajaran kita mendapatkan pengetahuan, kan gitu. Iya. Terus dengan pelajaran itu kita bisa menganalisa diri kita sendiri. Nah, analisa itu perlu proses yang namanya waktu. Dan waktu setiap orang nggak sama, beda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada nganti teko mati ra ngerti apa-apa. Iya. Banyak, kan macam-macam. Malam sering datangi Mas? Pakai dupa cendana. Oh, senengannya dupa cendana. Iya. Mas kalau pas di rumah begitu, pernah nggak malam-malam didatangin sama beliau langsung gitu? Atau bolak-balik barangkali? Gimana ya bilang? Wong duduk aja didatang gitu kadang. Jadi seringnya tanpa ingin ketemu, tanpa memanggil. Nggak pernah saya memanggil. Nggak pernah. Saya ketemu leluhur nggak pernah saya memanggil. Saya nggak urusan misalkan arep teko ya arep aku niatnya arep Gusti. Sekarang gini. Kita melakukan hidup itu jangan berharap pengen lakukan dulu apa yang menjadi tugas kita. Jadi nek wong Jawa ki lakukanlah terlebih dahulu kewajibannya sebelum daripada kita menuntut hak. Ya saya ingin menuntut hak kewajibannya di orang lakukan. Jadi kalau bisa kita didatangi leluhur tanpa meminta itu lebih bagus daripada kita oh iya Mas, bener. Jadi kan karepe kono. Justru Dewi nggak ada pamrih. Kalau kita memanggil pasti ada pamrih. Iya. Gitu. Ini kan proses perjalanan spiritual Mas Tinus ini kan sudah panjang, gak karu-karuan lah bahasanya. Kalau andai kata kemudian diperas begitu Mas, kira-kira apa sih Mas sebenarnya puncak laku spiritualnya seseorang itu sebenarnya dilihat dari apanya gitu? Apakah dari cara dia memperlakukan orang lain, atau dari seberapa sering dia pergi ke tempat ibadah, atau apa sebenarnya Mas? Jadi sebenarnya tujuan hidup itu adalah kedamaian, itu aja. Nah, untuk mencapai kedamaian itu ketenangan di dalam diri kita. Kalau kita sudah menentukan ketenangan yang ada di dalam diri kita, pergerakan jantung kita teratur, orang lebih rileks, arep ngomongnya halus. Jenenge wong Jawa ngajarke wong arep ngomong ki nganggo tata krama sopan santun. Nah itu makanya kan orang kehidupan di Jawa itu mengajarkan orang lebih
berperilaku halus. Iya. Dan gitu. Karena sifat Tuhan itu sifatnya lembut. Latif ya, lembut ya. Gitu. Jadi kalau kita mengaku kenal Tuhan, tapi perilaku kita masih arogan. Nah, Terus piye? iya. Gitu. Bisa nyawiji. Kan gitu. Makanya kan ketika Tuhan berada di dalam diri kita, itu berarti dhewe wis dadi sawujud satu sifat. Sifat-sifatnya Tuhan ya lembut, include di dalam diri kita. Nah, gitu. Azar ngomongi nganggo perasaan. Halus kan perasa itu kan lebih halus ya gitu. Dan semakin halus, nah itu semakin sempurna. Iya. Yaitu dari kehalusan itu biasa menuju tingkat tataran kamuksan. Oh, Gitu. Jadi memang saya mempelajari untuk cita-cita saya dari kecil itu dari pengen nggak tahu moksa. apa itu saya sama ibu saya, aku gak pengen mati, Bu. Aku pengen urip langgeng. Iya. Dari kecil itu nggak tahu naluri dari kecil. Iya. Jadi cita-citanya pengen moksa. Pengen urip langgeng gitu ya. Jadi memang perjalanan prosesnya seperti itu. Iya, iya. Niru leluhur, Mas. Itu perjalanannya nggak gampang. Iya. Neng mungkin bagi orang sulit ya, terlalu sulit. Karena apa? Dibilang gampang itu kan karena sudah terbiasa. Sesuatu hal yang berat jika dibiasakan akan menjadi ringan. Bener. Nah, Karena udah jadi kebiasaan, tradisi. Tapi apa syarat agar seseorang bisa kemudian muksa itu, Mas? Yang sampean pelajari. Menyatukan semua sifat-sifat itu niat, Tuhan. ya. Niat ya. Yang penting kita niatnya itu bukan sesuatu keinginan, tapi kita itu ngrumangsa. Aku iki diuripi ana sing nguripi. Aku wis dikeki ambekan, dikeki mangan, kan gitu. Lah betul merape aku kang Gusti ki apa? Nah itu ya namanya urip ki tanggung jawab. Hidup itu adalah utusan. Urip iki diutus. Ndarani istilahnya duta, basa-basa ininya duta. Utusan ya. Ya, diutus nggo apa? Diutus ben dhewe bali marang. Jadi ning urip iki ben ngerti lakune perjalanan kehidupan. Makanya kan dari tadi hidup adalah perjalanan. Perjalanan adalah pelajaran. Pelajaran itu adalah pengetahuan. Pengetahuan kita analisa membutuhkan waktu. Nah gitu. Kalau kita menemukan proses itu, hasilnya adalah ya kita menemukan tentang di mana letak keberadaan kedamaian itu sendiri. Nah otomatis kalau orang yang sudah damai, mempunyai pribadi yang damai, otomatis kan kasih saya. Nggak ada rasa dendam, dilarani, dipisu uang gimana terus Makanya ajaran tertinggi di Buddha itu kan welas asih ya, Mas. Itu kan budi ya. Iya. Bu itu kan gini, budi. Bu itu kan sifat asih budi. Kan Buddha ya. Iya. Buddha. Bu itu sifat asih budi ya. Da itu daya kekuatan. Jadi kekuatan kasih. Makanya kan di dalam Candi Cetro setelah kita mempelajari tentang ini yang namanya linggo filosofi dari linggo yaoni ini, kita akan menemukan kedamaian yang disebutkan kedamaian itu sifatnya abadi. Kalau orang bila kedamaian itu sifatnya tidak abadi, itu berarti pikirannya dewi hanya ingin bahagia. Pura-pura bahagia. Berusaha untuk membahagiakan diri. Beda. Macak ya. Nah, tapi kalau kedamaian yang sesungguhnya itu abadi, langgeng. Maka di Candi Cetro itu dilambangkan relief dalam bentuk kura-kura yang tempurungnya itu berbentuk daun cinta, love. Iya. Itu ada maknanya. Kura-kura itu simbol keabadian. Kura-kura itu nggak pernah jalan cepat, itu nggak pernah alon-alon, waton kelakon. Jadi semuanya itu harus dijalani dengan sabar. Nah, gitu. Terus tempurungnya apa? Berbentuk cinta. Itu kan tempurung kan bagaikan rumahnya kura-kura itu tadi. Nah, itu dimanapun kita berada, rumah kita adalah rasa cinta kita itu. Waduh. Jadi ning ndi krasa kasih tresno ki digawa. Wis to, urip bakal entuk kata sampai kamu ning urip ning ngono kuwi. Iya. Kalau sudah membawa rasa cinta itu, orang tegel.
Emang orang tegel. Ada semut lewat itu loh. Saya sampai ada semut itu, misalkan di kamar mandi ada semut, tak giring dulu. Nek di anu banyu kan nggak mungkin mati Iya. dia. Dia juga pengen hidup kan. Sampai segitu ya Mas. Ya, Jadi jangan ngaku kita bisa nyawiji, kita bisa manunggal. Kalau kemudian perilaku kita sehari-hari masih belum bisa lembut, ya kan? betul kata Masih kita. teganan sama orang gitu. Jangan sampai mencaci orang lain. Perkara ki Kalau wong dicaci elek, nggak masalah. ya malah seneng. Iya. Jadi enak sing ngritik. Ya kan? Iya, asik ya Mas hidup kalau begitu ya Mas. Ya, Ya. Tanpa beban Anda gitu. saja di dunia ini orang itu seperti kita semua. Ya itulah orang yang sudah Orang selesai yang dengan susah. dirinya itu Mas. Oh.